kabar Oto, kondisi ekonomi yang belum tahu kapan pulih akibat COVID-19 membuat banyak orang harus rela melakukan diferensiasi bisnis. Banyak perusahaan gulung tikar, karyawan alami pemutusan kerja, dan harus bergerak ke perekonomian mandiri. Mereka harus menjual barang mewahnya untuk bertahan hidup, tapi mereka ingin tetap mobilitasnya dengan mobil. Nah, memang banyak pilihan untuk kendaraan bekas di angka 60-80 juta, 80-100 juta, 100-200 juta yang saat ini permintaannya tinggi di website car listing, terutama kelas low MPV seperti Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, Suzuki R3, hingga Honda Mobilio. Toyota Avanza bisa dibilang menjadi incaran para pembeli di masa pandemik ini. Pemilihan brand Toyota bagi sebagian masyarakat karena sudah terbentuk dari awal akan ketersediaan jaringan, mudah perawatan dan penanganan Avanza. Dan suku cadang ini bisa dijumpai di bengkel mana saja hingga pelosok. Sobat Kabar Oto on YouTube channel, saat membeli mobil bekas itu memang perlu kehati-hatian. Apalagi mobil yang dibeli tidak semulus berbanding membeli mobil baru. Banyak yang harus diperhatikan seperti legalitas kendaraan, kesehatan mesin dan transmisi. Oh iya, permukaan bodi, kesempurnaan interior, hingga kaki-kaki. Sobat Kabar Oto, Toyota Avanza 1.3e 2011 saat ini di kisaran harga 70-95 juta. Tapi tentu saja bila sobat ingin mencari barang yang mulus, harganya pasti lebih mahal. Harga segini terbilang terjangkau dan biaya kepemilikan juga tak terlalu merogoh kocek. Karena komponen fast movingnya juga murah di pasaran dan ada banyak grade sesuai kemampuan kantong. Tapi kami sarankan memakai komponen asli sebab ini menyangkut keselamatan sobat sebagai pengguna. Berburu Avanza 1.3e transmisi manual memang harus bergerak cepat saat memantau di car listing, apalagi bila terlihat mulus dan surat lengkap serta pajak dan plat berumur panjang. Oh iya, harus dicek juga apakah buruan Sobat Kabar Oto ini adalah milik perseorangan atau sudah berada di dealer mobil bekas. Hari ini berburu langsung juga bisa ke pusat mobil bekas, tapi kemungkinan akan melelahkan. Lagi pula para dealer juga sudah melek teknologi, mereka akan memajang jualannya secara virtual di car listing. Avanza 1300 cc ini memiliki panjang 4190 mm, lebar 1660 mm, dan tinggi 1695 mm. Ya, tak banyak aksesori di mobil ini, tapi banyak pemiliknya akan mendandani mobil ini menjadi lebih layak dipandang. Seperti pemakaian pelek dan list chrome di aksesori di pintu dan penutup bensin. Selain itu, bisa juga ada tambahan high stop lamp. Ada pula yang menambahkan sorotan lampu kabut. Avanza 1300 versi E ini bisa menjadi bahan pemiliknya untuk lebih bebas mengekspresikan tampilan dan kenyamanannya. Kesempurnaan eksterior bisa langsung menilai bila Sobat Kabar Oto punya beberapa incaran lain, karena kebanyakan pemilik Avanza 1300 versi E ini adalah first time buyer. Tingkat emosional dan pride mereka akan kendaraan yang dimiliki sangat tinggi. Jadi bisa terlihat dari bumper apakah seberapa parah ditemui goresan. Bila mulus, bisa melihat langsung dari balik bumper seberapa parah rumah fender bagian dalam alami kerusakan. Hewan peliharaan memang sering membuat permukaan cat rusak. Lihat bagian kap mesin ada guratan cakar kucing. Oh iya, pastikan bodi samping kanan dan kiri tak rusak parah. Pintu mampu ditutup sempurna dan tidak ditemui kemiringan yang tak wajar. Paling penting adalah pintu belakang. Semoga mendapati permukaan masih mulus. Belum pernah tabrakan. Nah, batang hidrolik juga masih kuat menopang bukaan pintu bagasi. Pengecekan berlanjut. Ruang kokpit biasanya menjadi tujuan utama bagi pembeli awal untuk pribadi. Pemeriksaan di lingkar kemudi, jok, oh iya, sekalian memeriksa electric power window. Lumayan keluar biaya bila ada salah satu motor terganggu. Bentuk panel instrumen memang dibuat timeless, alias tak ditemukan bentuk digital. Semoga saja Avanza 1300 yang sobat incar ini meteran bensin masih normal dan juga penunjuk panas mesin masih berfungsi. Seperti sempat dibahas di awal, banyak mobil ini menjadi kanvas bebas bagi pemilik. Tak ditemui head unit single DIN untuk memutar kaset sebagai versi standar. Di sini sudah mendapat head unit pengganti dengan operasional layar sentuh.
Periksa tombol operasional penyejuk kabin, semoga masih terpasang di tempatnya. Pudar harap maklum karena biasanya sudah alami sentuhan berulang kali. Saat masih di ruang kemudi, sekalian periksa lampu depan, sen, wiper, hingga rem belakang. Avanza 1300 cc generasi pertama ini belum ditemui double blower, namun sistem pendinginan masih cukup kuat hingga ke baris ketiga. Di jok baris penumpang kedua, fasilitasnya hanya ada power window, tempat penyimpanan barang di sandaran kursi depan dan kantong di tiap pintu. Bisa menempatkan botol minuman juga. Oh iya, akses penumpang ke penumpang belakang juga mudah. Lipat kursi bisa lewat kiri atau kanan, ringan. Sedangkan di jok baris ketiga masih cukup untuk orang dewasa duduk di sini. Ada tempat minum di sebelah kiri dan kanan. Beruntung bila Sobat Kabar Oto menemukan jok sudah berbalut kulit imitasi, jadi bisa lebih mudah dibersihkan. Fungsi lipat jok juga bisa mengakomodir muat barang yang luas di sini. Semoga saja pemilik Avanza 1300 ini rajin melakukan perawatan berkala, sehingga Sobat Kabar Oto masih menemukan performa mesin kuat. Saat baru keluar dari pabrik, kemungkinan masih murni hadirkan tenaga 95 dk di 6000 rpm dan torsinya 120 Nm pada 4200 rpm. Pastikan tidak menemukan suara-suara aneh selama mesin dinyalakan. Cek juga kondisi radiator, berharap tak ditemukan gejala yang merugikan ke depannya. Banyak penjual tak memperkenankan mobilnya dijalankan meski di seputaran komplek. Ini bagian dari kewaspadaan penjual terhadap kemungkinan tindak kejahatan. Lain lagi bila penjual memang mengenal Sobat Kabar Oto. Saat dibawa jalan memang sangat menentukan jadi atau tidak mobil ini ditebus. Karena suara-suara aneh ini bisa ditemukan ketika dibawa jalan, mulai dari mesin, AC hingga suspensi dan rem. Bila ditemukan suara gemuruh saat lewati jalan bergelombang, kemungkinan dudukan suspensi sudah mulai lemah, sehingga perlu penggantian. Oh ya Sobat Kabar Oto, setelah merasa cocok dengan mobil yang Anda pilih, jangan lupa untuk melihat surat tanda nomor kendaraan bermotor yang dimiliki kendaraan ini, seperti memastikan nomor rangkanya dan juga nomor mesin. Jangan lupa juga periksa tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran. Jangan-jangan banyak mengeluarkan biaya untuk membayar pajaknya, karena tiap tahun mobil ini harganya di 2.500.000. Mudah-mudahan tidak telat dan tidak lebih dari 3 tahun, karena biayanya tentu akan lebih membengkak untuk pengeluaran Anda. Saat penentuan mobil menjelang akad jual beli, pastikan STNK dan BPKB serta faktur terlihat di depan mata dan diperiksa keabsahannya di kepolisian. Wilayah Samsat biasanya punya website untuk memeriksa kecocokan kendaraan, gratis. Selama ponsel Sobat Kabar Oto ada paket data. Nah, bila sudah terbeli, jangan langsung dibawa pergi untuk bekerja atau terlalu percaya pergantian oli dan kampas rem. Pastikan Sobat Kabar Oto punya budget untuk penggantian komponen, sehingga mobil bisa melaju tanpa kekhawatiran. Sobat Kabar Oto, demikian review mobil second Toyota Avanza 1300 cc. Sampai jumpa lagi di review lainnya di Kabar Oto YouTube channel. Jangan lupa beri komentar untuk kesempurnaan video berikutnya, serta tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum. Jaga kesehatan Sobat Kabar Oto, sampai jumpa lagi.